Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Simpang Timun, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bisa sama-sama ada di tempat yang disucikan ini, yaitu masjid yang merupakan milik Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang berkesan, sehingga di akhir pertemuan kita pulang masing-masing membawa bingkisan, yaitu berupa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, tentu salawat dan salam tak pula boleh lisan kita berhenti untuk mendoakannya dan menyampaikannya kepada baginda Nabi, para ahli baitnya, anak istri, cucu, cicit, zuriat keturunannya, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, serta anak-anak mereka, dan para tabi'in yang mengikuti dengan baik, serta siapapun yang istiqamah menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita mendapat karunia dapat minum dari telaga Nabi, yang siapa minum daripadanya tak akan dahaga selamanya sampai masuk surga. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, menyambung kaji kita yang lumayan juga lama terputus. Ada sebulan? Sebulan ya, rasa setahun rasanya. Alhamdulillah. Masih bab beriman kepada malaikat, tentang tugas-tugas malaikat. Allah SWT Maha Kuasa untuk melakukan sesuatu dengan kun fayakun. Tapi hikmahnya menghendaki untuk memberikan tugas-tugas kepada para malaikat untuk menjadi atau menjalankan segala hal yang
dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan ini. Kita sampai terakhir pada malaikat-malaikat Allah yang kerjanya atau tugasnya berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Mudah-mudahan kita ditemukan sehingga mereka duduk bersama kita, menyelilingi kita. Karena kalau aparat langit itu yang datang menimbulkan rasa aman dan tenang. Kalau aparat bumi yang datang agak sedikit tegang gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT membanggakan kita di hadapan para malaikat di atas. Kemudian masuk yang selanjutnya, wa minhum al-kiramul katibun. Ada pula malaikat itu yang disebut dengan al-kiram al-katibun, atau sering kita sebut kiraman katibin. Kiram jamak karim, wa katibin jamak daripada katib. Jadi malaikat-malaikat yang mulia yang ahli mencatat dan menulis, yang tugasnya mencatat dan menulis. Ini juga mengandung makna wallahu alam bahwa yang suka menulis itu ini orang-orang yang akan dimuliakan. Ya, orang-orang yang menulis itu adalah orang-orang yang dimuliakan. Karena pandai menulis itu sendiri sudah suatu kemuliaan. Ditambah lagi sering mencatat. Wa amaluhum, amalnya atau pekerjaannya kitabatu a'malil khalq. Mencatat amalan-amalan makhluk semuanya. Jadi tidak ada satu pun kecuali ada pencatat. Naam, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Naam. Wa ihsa'uha alaihim, dan nanti malaikat ini akan memberikan atau menjumlahkannya, mengumpulkannya. Catatan ini berada di tangan para malaikat yang amanah. Tidak ada satupun yang lewat. Nanti dikembalikan kepada kita. Wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Nanti disempurnakan kepada setiap jiwa itu apa yang dia kerjakan, dan Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat penjaga yang mengawasi kalian. Kiraman katibin, yaitu malaikat kiram katibin yang mulia dan ahli mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apapun yang kalian kerjakan, karena dia mendampingi kita selalu kemanapun kita pergi. Mereka mengikuti dan mendampingi. Jadi apapun ma yalfidhu min qawl ya'lamuna ma taf'alun, apapun yang kalian kerjakan malaikat itu mengetahuinya. Dalam surah Al-Anfitar ayat 10 sampai 12. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua orang malaikat yang mengawasi atau menyambut dari arah kanan dan dari arah kiri, ketika kita duduk, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kata yang diucapkan kecuali ada di sisinya raqib dan atid. Raqib seperti yang dituliskan oleh para ulama tafsir, raqib adalah yang sebelah kanan yang mencatat amalan-amalan kebaikan. Wa atid adalah yang di sebelah kiri
yang mencatat amalan-amalan keburukan. Qaf ayat 17 sampai 18. Qala Mujahid fi tafsiril ayah. Imam Mujahid, yaitu Mujahid ibn Jabr, salah seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in dan juga ulama hadis, mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, mengatakan malakun an yaminihi, seorang malaikat dari sebelah kanannya, wa akharu an yasarihi, dan yang lain di sebelah kirinya. Fa ammal ladzi an yaminihi fayaktubul khair, adapun yang di sebelah kanan maka dia menuliskan kebaikan-kebaikan. Wa ammal ladzi an shimalihi fakataba syarr aw fayaktubu syarr, adapun yang sebelah kiri itu adalah menuliskan yang buruk-buruk saja. Nah, kalau demikian kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, terserah kita lagi. Apakah ingin catatannya yang penuh itu catatan baik, atau ingin yang penuh selalu catatan buruk? Dan Allah SWT telah memberikan kita petunjuk ke jalan yang baik, dan dia ditunjukkan pula jalan yang buruk. Nah, orang yang berakal, orang yang sehat, orang waras pasti memilih jalan yang baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini tidak bisa. Jadi pengawasan malaikat itu betul-betul melekat. Dia pengawasan yang betul-betul melekat. Tidak satu pun yang luput dari catatannya. Kalau pengawasnya si manusia atau alat yang dibuat manusia, tidak. Ini masih bisa diakali gitu. Bisa diakali. Ya, sekarang kan zaman CCTV misalnya, zaman kamera ini kadang hilang dia, terhapus, atau CCTV kadang rusak dia. Ya, pas kasus besar rusak dia. Nah, kalau kasus kecil bagus gambarnya. Nah, ya, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini yang mesti diimani oleh setiap orang. Semakin kuat iman kita kepada malaikat ini, maka semakin besar rasa awas kita ketika kita akan melakukan apapun perbuatan atau melakukan suatu tindakan, dia baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama. Nah, dari keadaan sendiri atau keadaan bersama. Apa sebab? Tidak ada yang luput daripada kita. Jadi kalau seandainya kita bilang, oh saya tidak ada orang lain di sini, ada dua dekat kita itu, ya. Dan Allah apalagi, la yakhfa alaihi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, baik yang di bumi maupun yang di langit. Baik. Kemudian para penulis mengatakan rahimahullah, wa minhumul muwakkaluna bi fitnatil qabri wa su'alil ibadi bi quburihim. Di antara mereka malaikat pula adalah yang ditugasi untuk menguji orang di kuburan. Jadi kita di kuburan itu kena ujian. Fitnatul qabr, diuji. Siapa yang lulus, insya Allah aman sampai hari kiamat nanti. Tapi siapa yang ujiannya gagal di alam barzakh, itulah yang akan menderita selamanya sampai hari kiamat. Nah, ujiannya tidak terlalu sulit bagi yang dimudahkan Allah, dan akan sangat sulit bagi siapa yang membelakangi Allah Ta'ala. Makanya yang diuji di kuburan itu semuanya tentang iman. Tentang 3 pertanyaan yang ada bocorannya, ada bocor.
Makanya bocoran ini jangan sampai tidak disampaikan pada saudara-saudara kita. Kalau perlu setiap hari dipelajari, sebab kelulusan ini atau tidak lulusnya kita menentukan nasib di akhirat nanti di alam barzakh. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau Syekh Muhammad bin Wahab menyebutnya dengan al-usul ats-tsalatsah. 3 pondasi utama agama ini. Maka beliau menulis kitab ini supaya umat tidak merusaknya. Sebab yang akan menjawab itu nanti sesuai dengan amal kita. Maka yang ditanya adalah tentang Rabbuna, tentang Rabb kita. Man Rabbuk? Siapa? Rabbmu. Habis itu, wa ma dinuk? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Kemudian waman nabiyuk? Siapa nabimu? Oleh sebab itu wajib hukumnya mengenali Allah, mengenali agama Islam, dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita kenali, kita semakin mencintai, dan semakin mencintai semakin menjaga agama itu, maka lancar jawabannya nanti. Karena memang hafalannya dengan secara teori keilmuan dia hafal, secara aplikasi amal dia juga hafal. Kalau itu yang kita amalkan selalu, tidak beribadah kecuali kepada Allah, kemudian mengamalkan Islam sesuai dengan dalil-dalilnya. Ini orang kadang risih kalau disebut sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil, payah kita beramal kok pakai dalil katanya. Justru dengan dalillah amal semakin mudah. Ya, antum ketika mengamalkan sesuatu dengan dalil yang benar, tidak perlu risau orang bicara apapun. Ini belum lagi buat risau dia, nanti ditanya lagi tentang dalil kita nih katanya. Ya memang tidak ada dalilnya, itu risau kita. Ya, kalau kita punya dalil takkan pernah risau. Kemudian tidak sembarang dalil, harus dalil yang tepat. Ikut pasang pintu gerbang, dipasang jadi jendela. Lama-lama untuh kan ya? Atau jendela pasang ke pintu utama, antu tidak tutup masuk angin. Iyalah. Makanya pintu pasang di pintu, jendela pasang di jendela. Nah, dalilnya ini kadang dalil lain sahih, tapi dipakai pada tempat yang tidak sah. Jadi ibarat apanya, dalil benar, cuman tidak digunakan pada tempat yang benar. Akhirnya jadi syubhat. Jadi syubhat. Orang tertipu dengannya. Oh iya loso, tapi ternyata tidak bosuh. Hanya yoso tapi tidak bosuh. Maka kita kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah mesti mengenali Allah dengan dalil-dalil, mesti mengenali agama Islam dengan dalil-dalil, dan mesti mengenali Rasulullah SAW dengan dalil-dalil. Taib, tidak hafal kami rusaknya, saling muda tidak hafal, apalagi lah tua. Ini tidak semua hafal lah tuan-tuan. Dan disuruh ada ilmu tentang itu. Kalau hafal tak kenapa contohnya? Sana nama awak lebih lupa ni semasa. Siapa nama ustaznya? Dan dia buat orang buyung aja, je kedek ni. Dia tahu so tengok ijazah dulu. Bohong, hafal nama, apalagi mau hafal dalil dah. Kalau nak hafal anak-anak buat suruh hafal. Ya awak letak langsung kadang, tidak suruh dah amak hafal dah dulu. Kan dia kalau pula masih kalah kecil hafalan tanyong dia. Ambil candung, ambil cabak. Kan dia tak pernah nginyam setan tu lah ambil lahir.
Awak pulang sekolah dulu, dan kami pulang darun kan, pulang pasang Selasa tu. Padahal tak sarapan pagi, lalu makan siang dah. Di jamak sarapan, makan siang, jam makan malam. Dek tanjong dek ada lang makan dek itu tanjongnya dek ada. Ti kesiok tu tolong dia pongnya, dilatih tu latihnya. Tak jawab beres. Melatih tak apa? Memrosong-rosong kesiok lah. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tak salah awak tak apal, ya, tak salah kalau tak apal. Tapi anak-anak kini tak. Kalau pulang lah apa dia ngeyong kan dia tanya. Itu kalau tak apal kalian salah tak kami lah. Bala subuh mondok, babe makan. Tak bawa kerja, kan tak bawa kerja himbor. Ustaz kadang-kadang kalian tak dalu ya. Pegang kebun gata. Iya. Jadi abi tak nyamuk badan lu. Tu kadang-kadang tauji, TC tak sianik, tu sianik. Nak kata tu kali nak pernah nengok dah. Mana nak kata tu. So dia tu tak bijak asam atau asam. Tak jawab, pun nak kata tu lah. Saya kalau abi asam kata abi. Sianik tak jawab dah. Tapi kalau Al-Quran apel kan? Tak juga, banyak cugi kan. Si anik nak ambil Al-Quran dah. Tak. Nah, kalau kami memang tak kan, tak nyatanya dia amat jaya tu apal tu tak ada yang penting. Wang tempo seorang iya nya. Siap-siap semua sudah sembahyang subuh apa ega? Kadai. Nah, apa mak ikutnya lah bocah bak boh candong boh pancengko. Sodo bisa. Ya sana tak je banyak no kau jurus setan tu lah. Nah, kalau banyak dulu boleh berdapat tapi di bawah je deh. Bila kan apalnya jitu. Bila kamu apa? Jadi kalau gini tak jawab kalian salah. Nah, dah apa dah? Ngalah di bawah. Nah, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menghafal dalil tidak, tapi harus ada ilmu bahwa pekerjaan yang kita lakukan ada dalilnya. Bahwa keyakinan yang kita imani ada dalilnya. Tidak hanya sembarang ikut-ikutan saja asal disabui doang, iyo awak anggung pula, disabui doang tidur awak gelengkan pula. Nah, ini itu dia. Jadi tidak berdasarkan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka ini malaikat al-muwakkaluna bi fitnatil qabr, di dalam kuburan itu nanti mereka menguji kita. Orang mukmin seperti dalam hadis sebutkan jawabannya pasti. Tapi orang munafik jawabannya enggak jalan. Jawabannya apa soyenya kan itu kan apa soyenya. Dangon lalu dan sonak lu ngaji tu masuk kianya, tapi tidak sampai nonton, tidak sampai atau misalkan atau di musaji, Umar dah ke musaji tapi tidak sita, tidak tergerak hati pergi roh. Umar dah ke musaji tapi tidak tergerak hati pergi roh. Kadang bis yang losong ceramah di musaji itu, tak tiba senang tu ngaji tahu bijinya, ngaji tahu bijinya. Kan ada orang awak nang ngaji inyo nang gelisah itu. Ya kan awak nang ngaji, awak nak pernah bosan, inyo bisang gelisah nang ngaji. Apa sebab? Belum tahu nikmatnya mengaji itu. Makanya Imam Fudail bin Iyad atau selainnya mengatakan syukur kita pada Allah kita berada di pekerjaan di mana para penguasa itu ketika meninggal ingin seperti kita. Ingin seperti kita. Dan kita dan kita alhamdulillah ketika meninggal tak ingin seperti mereka. Jelas? Orang-orang yang Allah berikan kekuasaan itu ketika akan meninggal kan berat tanggung jawabnya itu. Apa nak contoh ustaz jawab petangnya. Jadi ustaz. Sebab jadi ustaz itu insya Allah asal diamalkan ilmunya, asal didakwakan dengan benar,
ketika meninggal dia tidak menyesal. Menyesal. Tapi kalau jadi apa aja lah penguasa jadi ajo, apalagi maju ajo juga ya, jadi presiden, jadi gubernur, inya pasti nyoseh. Presidennya nyoseh. Oleh sebab itu janji dan Cina Allah jadi rajo lah, janji Cina jadi pejabat. Tapi kalau subuh di poso doang jelahi. Nah, kalau poso lain hal. Tapi kalau kan babantau atau gini itu jangan. Ini atau gini jadi ketua bantau lagi kan? Jangan. Coba itu tanggung jawab semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, apa kata? Nah, wahuma munkarun wa nakir. Oh, namu juga mengirikan. Mungkar je, nakir je. Namo, leso namo mungkar wa nakir. Naam. Wa qad dallat ala dzalika al-ahadits sahihah. Ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam hadis-hadis sahih. Akhraj asy-Syaikhani min hadits Anas ibn Malik. Dua orang syekh. Siapa dua orang syekh? Asy-Syaikhani. Siapa itu? Asy-Syaikhani siapa maksudnya? Enggak bilang? Hadis akhrajahu asy-Syaikhani. Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslim. Min hadits Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadar ibn Damdam al-Ansari al-Khazraji. Damdam tentunya tidak bom-bom, lah. Kalau bom-bom masih, kalau damdam wa Arab. Naam. Afwan, hadis Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata. Azan. Azan dulu. Ya.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimanillahu wa iyyakum. Akhraja asy-syaikhani, dua orang syekh, yakni Al-Bukhari Muslim, meriwayatkan min hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Fa yuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an. Seseorang hamba apabila sudah diletakkan di kuburannya, selesai dikuburkan, wa tawalla anhu ashabuhu, dan para pelayat mulai meninggalkannya, tinggal sendiri lagi. Karena kata Nabi SAW, mayat itu diikuti oleh 3: hartanya, keluarganya, amalnya. Harta dan keluarga pulang, yang tinggal bersama kita adalah amal. Jadi kalau harta bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk dibelanjakan. Jadi bukan untuk dikumpulkan, kecuali dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Letakkan di tempat-tempat yang amanah. Artinya yang amanah itu Allah SWT. Kalau Allah yang terima, dia tumbuhkan. Kalau ditinggal sama yang tidak amanah, tinggal tidak pernah kita melakukan satupun untuk kebaikan di jalan Allah. Simpan, dapat dikit, simpan, tidak pernah dibelanjakan. Ini tidak ada untuk kita. Anak-anak entah ingat atau tidak. Ada kisahnya, Masya Allah, ayahnya kaya raya tapi tidak pernah berinfak. Pas meninggal, warisannya tidaklah banyak banyak, sekitar 93 juta ya, tapi rial. Tapi rial. Kalau 93 juta wahid ya, nak 93 juta rial. Ketika nak membagi warisan, tanyong dek ustaz, ni panggil ustaz kan, tak tolong mereka. Wajar membagi warisan, tanyong dek, ayah kalian ada utang, ayah kalian tak ada utangnya, minta ampun bepa nak bepi utang, taklah ada utang lah. Nah, jadi tak pernah berutang, tak pernah bepi utang. Ayah dia lokek bono. Baik. Sudah itu ada yang kalau bawa wasiat tidak nawar. Akhirnya Syekh mengusulkan. Ya Syekh mengusulkan, bagaimana kalau kalian 93 wah, yang ikunya itu jadi lobby 3 tu jadiin buat musaji atau lembaga pendidikan atau nama ya kalian. Siapa kira nak ada amu soang jur. Sampai heran sih. 93, 3 ambil ada 3 nampak benda. 90 nampak. Non 3 aja memang ayu pada curan turun ke Palimban juga. Ya dia. Kiki ayah anak loke. Coba yang ki ayahnya namun bayar. Subhanallah. Apanya mereka jawaban? Sang ayah kami kata ini ndak kanang tu ini orang kami lakan kanang ni. Tidak pernah diajon kami bimpak dan aku kisah nyata. Tidak kan sangko tapi nawo. Tidak kan pasang sangko kan, tapi nawo. Itulah makanya bukan berarti tidak boleh ditinggalkan, boleh. Tapi jangan sampai
ndak tahu konang tu awak dek ngonang anak tu awak ndak nawo. Untung le anak elok pongi esok. Kalau sahur sudah buat dosa awak aja dipiti dua tinggal Nabi dia buat dosa, naudzubillah. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali harta, kembali keluarga, yang tinggal adalah aman. Wa innahu lasma'u qur'ani alihim. Dia mendengarkan suara-suara sendal mereka. Ngawan dia awak. Mun ndak cayo cubalah. Hari ndak berjar kan. Ya doang dan cayo lah kalau ndak nampak bunyinya kan. Coba. Ya. Nah, dulu orang mau bakoy aja ndak nawu dulu nah. Nawu. Nyapa nak jipai? Ndak, tu ana tentu ndak nawu. Ya kan? Kalau lepon aja nyampai ke kuburan tu balik dia. Cayo jawab. Tapi nya kan ndak pernah mati borang. Anak sayang kan non mati ndak bisa bah. Non mati ndak bisa bah. Balik. Cina dicoba. Cina mencoba. Cayo langsung tu nak cuba orang tu. Cayo langsung. Alhamdulillah sepakat. Jangan cuba orang tidak boleh cayo langsung. Tak ada guna. Nah, jadi dia mendengarkan suara sendal-sendal, trompa-trompa para pelayat itu. Kenapa? Dan nyatanya keadaan badan tak ambil nana panan cuba orang. Tapi berita yang disampaikan de uang dan amanah kan Imam Bukhari dan Muslim dari wawang yang amanah syekh-syekh mereka dari wawang mana sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi yang tak percaya silakan buat penelitian, urus SPPD sampai ke alam barzakh. Sudah itu saya tunjuk ke kami hasil penelitian tu. Bukti fisik selfie. Nah, iya selfie. Kosan dia tu namanya. Tapi tak ada cenbali. Ada mana? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fayuqidanihi fayuqulan. Datang dua malaikat itu, ya lalu didudukkannya. Nanti tengok nanti penampilannya luar biasa, menakutkan. Ma kunta taqulu bi hadzal rajul. Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana menurutmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'min, orang beriman, dia akan jawab lancar jawabannya. Fa yaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasul. Saya bersaksi dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah dan rasulnya. Fa yuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, jawabannya tepat berarti lulus. Maka dikatakan undur ila maq'adika minan nar. Coba diperlihatkan kepadanya, andainya tidak beriman tu tempat kamu di neraka. Qad abdalakallahu bihi muq'adan minal jannah. Lalu Allah telah menggantikannya dengan tempatmu di surga karena kamu beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayarahuma jami'an, lalu dia melihat keduanya. Maka waktu itu dia tentu bersyukur karena sudah beriman dengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraj at-Tirmizi wa Ibn Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami' dan Ibn Hibban dalam At-Taqasim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Al-hadits qala Tirmizi hadits hasan. Apabila seorang meninggal sudah dikuburkan. Naam, au qala ahadukum, atau apabila dia sudah dibaring salah seorang kamu di dalam atau salah orang kalian sudah dikuburkan. Iza qubiral mayyit au iza qubira ahadukum.
apabila mayat itu dikuburkan atau apabila seseorang dari kalian sudah dikuburkan. Maksudnya mayat juga. Nah, mungkin mayat itu hidup masih dikubur enggak? Nah. Atahu malakan, dia didatangi oleh 2 orang malaikat. Aswadan, hitam legam. Azraqan, saking hitamnya sampai biru pula tubuhnya. Tengok, pernah nengok apa? Nengok kalau hitam atau hijau? Hitam. Kalau lebih pun ditulis hijau atau biru. Nah, saking hitamnya. Itu kalau datang awak seorang aja di rumah. Tapi itu tak kunci sodo, datang hitam bodoh macam itu. Lewat ya? Hah? Takut itu apa? Ahlan wa sahlan gitu lah. Ketakutan. Dia pun kuburan sendiri. Tiba-tiba datang orang yang tak dikenali itu. Namanya munkar dan nakir. Yuqalu li ahadihimal munkar. Salah satunya disebut munkar, namanya munkar. Wa nakir, yang akhar nakir. Fayuqulan, lalu keduanya berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana yang kau katakan terhadap laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi, orang beriman jawabnya tepat. Saya bersaksi dia hamba Allah dan Rasulnya. Nah, tapi yang munafik, apalagi yang kafir, yang munafik dia tidak tahu. Bukan dia tidak tahu, tapi tidak bisa, karena dia tidak beriman. Maka yang menjawab itu adalah iman dan amal kita. Fahaula'i hum ashharu man ja'atin nusus bi dzikri wadha'ifihim wa asma'ihim minal malaikati. Dan mereka ini yang sudah disebutkan sebelumnya, malaikat gunung, sebelumnya Jibril, Mikail, Israfil, dan terakhir tadi adalah malaikat munkar dan nakir. Ini adalah yang paling masyhur yang disebutkan dalam nas-nas syar'i, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan pekerjaan dan tugas-tugas pekerjaannya, wa asma'ihim, dan nama-namanya. Minal malaiki, di kalangan malaikat, mimman yata'ayyanu 'alal 'abdil imanu bihim, di mana mesti seorang hamba mengimaninya. Wa tasdiq bi madlulatin nusus bi haqqihim wallahu ta'ala alam, dan membenarkan segala yang ditunjukkan oleh nas-nas syar'i tersebut tentang hak mereka dan pekerjaannya yang mesti kita imani, wallahu ta'ala alam. Kemudian para penulis menyudahi bab ini dengan thamaratul imani bil malaikah. Ilmu itu mesti ada buahnya. Ya, apa buah dari beriman kepada para malaikat? Disebutkan sebagian oleh mereka, walil imani bil malaikati thamaratul 'azima 'alal mu'min. Bagi beriman kepada malaikat, bagi seorang mukmin itu ada buah-buah yang besar. Al-awwal al-ilmu bi'azamati khaliqihim, mengetahui kebesaran penciptanya. Ya demikian, ya para malaikat dengan segala tugas yang besar-besar tadi, semuanya Allah yang ciptakan itu. Kalau malaikatnya saja seperti itu besar dan kuat, tentu penciptanya lebih kuat lagi, tentu kuasa, lebih berkuasa lagi. Ya kalau kita dikatakan malaikat itu dari dari langit pertama, dari langit menuju bumi, ya dalam waktu yang sebentar, maka penciptanya pasti lebih hebat lagi. Wa kamali qudratihi, dan kesempurnaan kudratnya Allah dan kekuasaan sultani dan kekuasaannya. Yang kedua, syukurullahi ala lutfihi wa inayatihi bi ibadihi, kemudian menimbulkan rasa syukur kepada Allah karena dengan halusnya Allah dan perhatiannya kepada hamba-hambanya, haitsu wakkala bihim min haula'il malaika, di mana Allah karena sayang sama kita,
ditugaskannya para malaikat. Man yaqumu bihifdzihim, ada yang bertugas menjaga mereka. Wa kitabati amalihim, dan mencatat amalan-amalan mereka. Jadi jangan khawatir, semua kebaikan yang kita buat itu tak akan ada yang luput dan terlupa. Ya, termasuk dosa juga. Oleh sebab itu, maka tidak perlu mengingat kebaikan, tapi ingatlah dosa. Karena dosa itu kalau diingat kita akan bertobat pada Allah. Nah, sedang amalan yang kita buat kalau kita tidak ingat akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak kebaikan terkadang tu dosa ndak, terkadang akhirnya nona dosa kene diungki-ungki tahu hingga habis. Malah diungki tahu itu terbongkarnya. Makanya habis amal kita. Tapi memang gitulah syaitan pandai coro untuk bawa ungki-ungki amalan kita. Lelamu tersimpanlah 10 tahun ke. Datang dia juga. Ustaz apa Ustaz bagi salam musikonya lah kolon nah. Dah apa yang kie kan. Itu jadi kalau pendatang ke Ustaz dia bertanya itu enggak. Ya, kemudian apalagi kalau udah nada cuma ilmu. Lelamu Ustaz apa nu bisa Ustaz bagi salam musikonya. Nah, itu nayo. Nah ya seberansang ada kan habisnya tak maksud tu ada dia lupa kadang awak mosong awak diuji oleh syaitan, termasuk syaitan manusia kadang menguji kita. Oleh sebab itu makanya kalau dulu para ulama khusus as-salaf mereka itu kalau tidak tahan dengan ujian-ujian manusia mereka lebih banyak menyendiri. Ketika tidak tahan ditekan, dilapor-laporkan orang misalnya mereka tidak mau menerima jabatan resmi. Padahal mentereng jabatannya kan. Jadi ini dan itu, tapi mereka tidak mau. Apa sebab? Karena selalu rentan kalau bersama orang diungkit-ungkit pekerjaan dan kebaikan kita. Kan ya? Kalau waswar oleh Ustaz, sahabat Ustaz itu Ustaz tepat punya kan. Kalau sahabat Ustaz tu nyabai Ustaz tak apa kira nantikan sahabat yang nah minimal ini lah biar tak apa boleh deh. Nah itu kalau saudara na'udzubillah. Makanya jadi panjang Ustaz dah. Ini kalau lo Ustaz lah tak panjang. Antun yang dibawa lebih garang. Makanya jadi panjang Ustaz. Ini memang jemaah aku puajan kan dong. Mangen-mangen nanti Ustaz. Nah, sehingga badu Ustaz sama Ustaz. Tapi apa? Puajan bono badu. Padahal kalau ada ucapan yang keliru dan salah harus jadi sampean. Ikan lah. Inyo no salah paham. Anan salah paham itu sampai. Akhirnya apa terjadi? Terjadilah kadang-kadang rusak amalan masing-masing. Apa sebab nyonak nonengong kekuatan masing-masing. Kondak togede deyen tak akan jadi kalendanya. Subhanallah. Tu nawo tinggi oleh. Ile nawo tinggi oleh. Tasya gak saudara mah. Tasya tapi. Kalau tidak deyen, tidak nahu kalian godohnya, tidak ada sunnah godohnya. Ya Allah ya Rabbi. Kalau Allah takdirkan sunnah itu menyebar di negeri ini, ada tidak ada kita, Allah siapkan yang lain. Allah yang mengatakan itu. Kalau kalian tidak beriman, kami ganti dengan kaum yang lain. Kalau Allah ingin mengangkat itu, makanya tolong jangan diongeng-ongeng. Ustaz, ini Ustaz tanya, Papa mabu juga sebenarnya. Ustaz kamu pandai je mabu ke? Jadi kalau lah mabu itu tidak terkontrol ya tuan-tuan. Kalau mabu tidak terkontrol. Oleh sebab itu, subhanallah, ingat bahwa segala yang kita buat ada malaikat yang mengawas secara dekat. Jadi biarlah yang teringat oleh kita kesalahan kita aja lah. Apa kekurangan kita, kelebihan-kelebihan itu terjadi diungkit-ungkit je. Sebab kalau diungkit nanti kita bawa gitu. Itu bangnya terserak. Kalau terserak payah butiu.
Saya butuh riak nomor. Kalau lari yaru habis 6. Kadang lah 20 tahun kita simpan. Tiba-tiba tak bonggen. Toge dek jemaah mungkin. Mungkin. Allah musta'an. Kalau rapi simpan sono. Ya kan? Tiba Ustaz bunyi citonya. Bunyi cito. Lu cito ya bunyi cito. Allah musta'an. Wa nasallallahu salamata al-afiyah. Wa ghairi zalika mimma yatahaqqaqu bi masalihum fid dunya wal akhirah. Sehingga dengan tugas-tugas malaikat itu terjaga kepentingan dunia dan akhirat kita. Amal kita tidak ada yang terkan hilang. Nah, kemudian yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma, lalu mendoakan kita kebaikan. Suka kita dengannya? Suka? Apalagi kalau kita tahu doanya itu dikabulkan. Doanya itu dikabulkan. Awak misalnya, kalau misalnya awak punya kepala sekolah misalnya, contoh kecil kan, maksudnya awak ada kawan yang selalu menyebutkan kebaikan kita, ya, kepada kepala sekolah itu. Ya, tidak lewat dong, masih lewat, masih kita cintai. Tapi yang sebaliknya, bila yang kojo, opojo tidak buat jadi buat ada 80 sekolah, lewat dia, tidak. Nah, malaikat ini adalah selalu memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Patutlah kita cintai. Dan selalu melindungi orang-orang yang beriman. Maka orang beriman akan lahir cinta hatinya kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara buah yang dihasilkan dari beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengambil faedah dari pelajaran ini. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang iman kepada malaikat, dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita mulai beriman kepada, atau maksudnya pelajari tentang iman kepada kitab kita. Sudah berapa kita pelajari? Nah, lalu satu iman pada Allah, kedua iman pada malaikat, berarti sudah 2. Tinggal berapa lagi? Rukun iman berapa saudara? 8. Nah, rukun iman 6. Berarti sudah pelajari 2, tinggal 4 lagi. Masya Allah, tabarakallah. Barangkali sampai di sini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.